تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita untuk melakukan banyak amal soleh pagi hari ini. Semoga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita sebagai orang beriman harus bersungguh-sungguh menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang terbaik, hamba yang mulia, Allah menyebut dalam Al-Quran dengan istilah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Maka pagi hari ini kita akan mempelajari seperti apa sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, yang maha rahman. Kita akan pelajari melalui surah Al-Furqan ayat 63. Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 74. Ayat-ayat ini berbicara mengenai sifat-sifat ibadur rahman. Artinya kalau kita ingin menjadi hamba yang tergolong dalam ibadur rahman, maka kita harus melakukan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Nah, ada 12 sifat-sifat mereka. Ya, ada berapa? Ada 12. Ibad artinya hamba. Allah menyatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Nah, kata ibad ini satu akar kata dengan abdun.
Kalau abdun satu, kalau ibad banyak. Ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia. Rumah biasa jika tidak disandarkan kepada Allah. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, Baitullah berarti rumah yang mulia, rumah yang utama, yaitu Ka'bah. Kemudian nasrun, pertolongan. Jika tidak disandarkan kepada Allah, maka menjadi pertolongan yang biasa. Tetapi ketika pertolongan itu disandarkan kepada Allah, nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath, berarti yang dimaksud pertolongan yang luar biasa. Kata abdun jika berdiri sendiri, berarti yang dimaksud adalah hamba yang biasa. Tetapi ketika hamba itu atau kata abdun itu disandarkan kepada Allah, Abdullah atau ibadullah, dalam ayat ini ibadur rahman, berarti yang dimaksud hamba-hamba pilihan, ya, hamba-hamba yang mulia. Nah, apa saja sifat mereka? Ada 12 ya. Kita akan bahas secara ringkas. Yang pertama sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi haunan, dalam keadaan rendah hati. Nah, jadi sifat pertama ibadur rahman itu adalah memiliki sifat tawadhu, rendah hati, ya, bukan rendah diri. Beda ya antara rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah diri merendahkan diri kita di hadapan orang, mengemis, kemudian menghinakan diri kita di hadapan orang lain, ini tidak boleh. Adapun yang termasuk sifat ibadur rahman adalah rendah hati. Nah, kemudian rendah hati sebagai salah satu sifat mereka, Allah sebutkan contohnya. Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kalau mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Ternyata Bapak Ibu, mengukur diri kita ini sombong atau tidak, atau mengukur orang lain sombong atau tidak, ternyata dalam Islam itu bisa diukur dengan cara dia berjalan, ya. Jadi Islam mengukur sombong atau tidak sombongnya seorang itu dengan melihat bagaimana kondisi dia ketika berjalan. Nah, apa yang dimaksud dengan berjalan berdasarkan atau dengan sifat rendah hati, ya? Apa yang dimaksud berjalan dengan rendah hati? Nah, ini perlu kita pahami. Yang pertama, kata ulama Imam Mujahid, berjalan dengan rendah hati itu adalah berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, ya, berjalan dengan tenang. Kata beliau, yamshuna bil waqar was sakinah, mereka berjalan dengan penuh wibawa, was sakinah, dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang kedua, berjalan dengan rendah hati itu adalah tidak memalingkan wajah, artinya tidak cuek. Nah, tidak cuek. Allah menyebutkan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnasi, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Artinya ketika kau berjalan lalu ada orang yang kau kenal, ya, ataupun tidak engkau kenal tapi engkau tahu bahwa itu saudaramu sesama muslim, maka jangan palingkan wajahmu dari mereka. Nah, ada sebagian orang, ya, ketika lewat padahal di jalan, bukan jalan umum, masih jalan perumahan, jalan komplek, ya, ketika dia lewat dia cuek aja, tidak menyapa, tidak ucap salam. Nah, ini bukan termasuk ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu kalau berjalan ketemu dengan orang, bukan di jalan umum, ya, atau di jalan umum sekalipun, kemudian dia akan menyapa, akan mengucapkan salam. Ini yang dimaksud dengan berjalan secara rendah hati. Kemudian yang ketiga, sederhana dalam berjalan. Ini dalilnya ada di surah Luqman.
waqsid fi mashyika, sederhanakanlah perjalananmu, tidak cepat, tidak juga pelan, ya. Kalau terlalu cepat membahayakan diri dan orang lain, terlalu pelan juga menghambat perjalanan orang lain, ya. Jadi sederhana. Waghdud min sautik. Kemudian yang berikutnya, berjalan dengan rendah hati itu adalah tidak berteriak-teriak di tengah jalan. Allah menyebutkan dalam surah Luqman masih di ayat 19, waghdud min sautik, rendahkan suaramu. Inna ankarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suaranya keledai. Jadi orang yang mengganggu orang lain dengan suaranya di jalan, teriak-teriak atau knalpotnya dibolongin, ya, dibuat blong sehingga mengganggu orang satu kampung, mengganggu orang-orang yang ada di jalan, ini bukan ibadur rahman. Dan yang bersangkutan Allah samakan dengan apa? Keledai. Keledai itu Bapak Ibu binatang yang paling jelek suaranya. Sampai Allah sebutkan dalam ayat ini, inna ankarul aswati la sautul hamir. Yang paling jelek suara itu adalah suara keledai. Makanya ketika kita mendengar suara keledai, kita dianjurkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga ketika kita mendengarkan suara anjing. Karena tidaklah dua binatang itu bersuara, kata Nabi, kecuali mereka sedang melihat setan, ya, sedang melihat setan. Tapi kalau kita mendengar suara ayam, kita disunnahkan oleh Nabi untuk memohon rahmat karunia, karena saat itu ketika ayam berkokok dia sedang melihat malaikat. Nah, sayangnya panjenengan ini tinggal di perumahan tidak dengar bunyi ayam, ya. Dengarnya bunyi apa kalau di perumahan ini? Baik, bunyi apa? Oh iya, sayur. Nah, kalau kami di perkampungan, ya, di Kalimantan itu, di rumah saya masih banyak sekali ayam, ya. Maka orang yang mengganggu orang lain dengan suaranya, ini Allah samakan dengan keledai, ya. Ustadz, apakah itu hanya suara yang kotor seperti berteriak, kemudian apalagi knalpotnya dibuat blong? Tidak hanya itu, segala suara walaupun kelihatannya baik, kalau mengganggu orang lain, ini Allah samakan dengan keledai, ya. Misalnya panjenengan malam-malam jam 11, jam 12 ngaji banter-banter pakai mic mengganggu orang-orang sekitar, ya. Ini juga termasuk min angkaril aswat, termasuk suara yang jelek walaupun yang dibaca adalah Al-Qur'an, ya. Baik, itulah yang dimaksud dengan berjalan haunan, dengan rendah hati, ya. Maka sifat ibadur rahman yang pertama adalah mereka berjalan dengan rendah hati, memiliki sifat tawadhu. Tawadhu tidak merasa memiliki kedudukan, kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika ada orang bertamu ke rumah beliau untuk bertanya tentang urusan negara, lalu tiba-tiba lampu, kan dulu pakai lampu pompa, ya. Nah, itu tiba-tiba lampunya mati, ya, rusak. Kemudian tamu itu karena dia ingin menghormati Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin, maka tamu itu kemudian berdiri ingin membetulkan lampunya, ya. Tapi sama Umar bin Abdul Aziz tidak dibolehin. Sudah, jangan, biarin saya yang membetulkan. Loh, Umar, bukankah engkau pemimpin kami? Engkau adalah Amirul Mukminin. Kata Umar, lampu ini punya saya.
Maka ketika lampu ini rusak, saya punya kewajiban untuk membenarkannya sendiri. Dan selama saya bisa, saya tidak akan minta tolong kepada orang lain. Nah, ini namanya tawadhu, Bapak Ibu. Punya kedudukan, dimuliakan, dihormati, tapi dia sendiri tidak merasa punya kedudukan di hadapan orang lain, walaupun orang lain itu menganggap dia punya kedudukan, ya. Jadi tidak sok-sokan harus dilayani begini, harus diperlakukan begini, tidak, ya. Nah, ini orang yang tawadhu. Maka siapa yang tawadhu, dia telah memiliki salah satu daripada sifat ibadur rahman. Kemudian sifat yang kedua, ini lebih susah lagi. Sifat yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil, orang bodoh berkata-kata kotor kepadanya, dia menjawab dengan ucapan yang lembut. Jadi kalau ada orang mengejek dia, misu-misu sama dia, berkata-kata kotor kepada dia, dia menjawab dengan salama, ucapan yang lembut. Bahkan mendoakan orang yang berkata kotor kepadanya. Nah, berarti sifat ibadur rahman yang kedua adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini tidak mudah. Walaupun teorinya mudah untuk dipahami, tapi prakteknya tidak mudah, jemaah rahimakumullah. Ya. Bayangkan ketika panjenengan tidak bersalah, ya, justru orang lain yang bersalah, lalu dia memaki-maki panjenengan, mengejek panjenengan, marah kepada panjenengan, tapi panjenengan saat itu membalas dengan senyum, membalas dengan kata-kata yang lembut, tidak ikut-ikutan marah, ya, tidak ikut-ikutan mengejek. Nah, berarti panjenengan termasuk min ibadir rahman, hamba-hamba Allah yang mulia. Tapi ini tidak mudah, ya. Membalas keburukan orang dengan kebaikan itu tidak mudah, hadirin. Coba kita perhatikan, orang yang berkata-kata kotor Allah sebut dengan apa dalam ayat ini? Jahil, bodoh. Walaupun dia berilmu, dianggap oleh orang sebagai orang yang punya gelar akademik tinggi, doktor, profesor sekalipun, kalau kata-katanya kotor, Allah menyebut dia dengan jahil, bodoh. Nah, kita yang ikut-ikutan mengejek, ikut-ikutan berkata-kata kotor, berarti ya sama kita dengan dia, sama-sama apa? Sama-sama bodoh. Maka mengukur seorang itu ulama atau bukan, itu bukan diukur daripada ilmunya, ya, tapi diukur bagaimana kedekatan dia dengan Allah dan bagaimana akhlaknya ketika dia berbicara. Dulu ketika masa-masa pemilihan presiden, ya, itu kan ada dua istilah yang kotor. Istilah apa itu? Ada istilah cebong sama kampret. Dan yang menyebutkan istilah itu bukan hanya orang biasa, tapi orang-orang yang dianggap tokoh menyebutkan istilah itu. Ini kan istilah yang kotor, ucapan yang jelek. Nah, orang yang berkata dengan ucapan yang jelek, Allah sebut mereka dengan jahil, bodoh. Nah, maka ibadur rahman itu adalah mereka yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ketika ada orang berkata-kata kotor kepadanya, dia diam atau dia membalas dengan ucapan yang lembut, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang rajin yabituna, bermalam, lirabbihim, dengan Tuhan mereka. Artinya suka bangun malam, bukan bangun malam, ya, tapi suka bangun malam. Beda. Bangun malam itu mungkin kadang-kadang, kadang dia bangun, kadang tidak bangun. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah suka atau rajin bangun malam, sujjadan,
Ngapain dia bangun malam itu? Sujadan, untuk sujud, wa qiyaman, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masuk enggak panjenengan? Kayaknya enggak ada yang masuk dari tadi ini. Ya, kalau kita perhatikan dari pertama, ya, yang pertama tadi berjalan dengan rendah hati. Kadang kita ketemu dengan orang yang kita kenal, lalu kita pakai mobil tapi kita tidak buka kaca, ya, sehingga kita tidak menyapa dia, atau kita cuek, ya, atau kita berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Kemudian kadang juga ketika ada orang berkata-kata kotor kepada kita, kita marah, berarti kita belum ibadur rahman. Nah, kemudian yang ketiga, rajin bangun malam untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu, waktu yang paling menjadi favorit bagi orang-orang soleh itu ya waktu malam, khususnya di sepertiga malam. Kalau kita waktu favoritnya kapan? Hari Ahad. Kita ini kan begitu. Waktu favoritnya kita ini kalau ndak Sabtu ya Ahad, ya karena libur, ya. Sedangkan orang-orang soleh itu waktu favorit mereka adalah bukan hari Ahad, bukan hari Sabtu, bukan tanggal merah, tapi sepertiga malam. Nah, maka kalau kita belum menjadikan sepertiga malam itu sebagai waktu favorit kita, berarti kita belum orang soleh, masih belajar menjadi orang soleh, ya, masih belum ibadur rahman. Karena dalam ayat ini ibadur rahman adalah alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, suka bangun malam untuk sujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, suka berlindung kepada Allah dari azab neraka. Ini termasuk ibadur rahman. Dia takut kepada azab neraka. Tidak ada cerita yang paling menakutkan dalam hidup dia melebihi cerita tentang neraka. Ketika orang bercerita tentang kemiskinan, tentang sakit, ya, tentang kecelakaan, dia biasa saja. Tapi ketika diceritakan kepada dia tentang neraka, dibacakan ayat-ayat tentang neraka, maka respon hatinya berbeda, ya. Dia akan takut, hatinya bergetar, lalu dia berlindung kepada Allah dari azab neraka. Nah, ini termasuk ibadur rahman. Nah, maka Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur rahman itu adalah orang-orang yang suka berdoa, rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Hafal doanya? Belum hafal? Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Rabbana, Tuhan kami, isrif 'anna, palingkan dari kami, adzab jahannam, azab neraka jahannam. Apakah hanya doa ini yang harus dihafal untuk menjadi ibadur rahman? Tidak, hadirin. Yang penting doa itu mengandung makna berlindung dari azab neraka, berarti termasuk ciri daripada ibadur rahman. Contohnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tetapi di dalam ayat ini Allah menyebut ibadur rahman itu orang-orang yang suka berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Nah, doanya hanya sampai jahannam ini saja. Adapun inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ini gambaran tentang azab neraka jahannam. Jadi doanya singkat, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam.
Rabbana srif anna adzab jahannam. Ketika dia mendengarkan cerita-cerita tentang neraka, cerita-cerita tentang azab Allah, langsung dia berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan kami dari azab neraka jahannam. Baik. Jadi ciri yang keempat ibadur rahman itu adalah takut kepada azabnya Allah. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab, langsung hatinya merespon, gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima sederhana dalam membelanjakan harta. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya tidak boros dan juga tidak kikir. Tidak boros, tidak juga kikir. Artinya wa kana baina dzalika qawama, pertengahan. Kadang ada orang membelanjakan hartanya terlalu boros. Harga tasnya aja 100 juta. Ya. Itu berlebih-lebihan, ya. Padahal harga tas 100 juta dengan yang 50.000 itu ya sama fungsinya. Ya. Fungsinya sama. Ya. Tetapi kenapa dia lebih memilih yang 100 juta? Ya, salah satu alasannya supaya orang lain berkata, wah kepadanya, hebat, tasnya saja 100 juta. Ya. Nah ini bukan ibadur rahman. Atau juga ketika berinfak, Bapak Ibu, berinfak, bersedekah, menghabiskan hartanya sehingga dia sulit untuk makan, dia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Ini juga tidak baik. Kelihatannya bagus, kelihatannya tidak cinta kepada dunia, tapi syariat memandangnya itu cara membelanjakan harta yang tidak baik. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika dia sakit parah, lalu Nabi menjenguknya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, keadaanku ini sebagaimana yang kau lihat. Aku sakit parah dan sepertinya sakit ini akan menjadi sebab aku meninggal dunia, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kau tahu ya Rasulullah bahwa aku adalah orang yang banyak hartanya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya anak laki-laki. Aku hanya punya satu anak perempuan. Lalu dia berkata, bagaimana ya Rasulullah kalau hartaku aku sedekahkan 2/3, semua dari hartaku aku sedekahkan? Kata Nabi, jangan. Kalau 2/3 ya Rasulullah, jangan, kata Nabi. Kalau 1/3 ya Rasulullah, ya. Kata Nabi, iya, tidak apa-apa. 1/3 itu udah banyak, kata Nabi. Nah, 1/3 kalau 100 juta, dia punya uang 100 juta, 1/3-nya berapa? Jadi yang boleh diinfakkan, disedekahkan hanya 30 juta. 70 jutanya dibuat untuk warisan bagi anak-anaknya. Karena kata Nabi, jangan meninggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan. Tinggalkanlah anak keturunan kamu dalam keadaan kecukupan. Ya. Jadi konsep sedekah, mensedekahkan seluruh harta tanpa menyisakan untuk dia dan keluarganya, itu konsep yang tidak benar. Atau juga jangan terlalu pelit, hadirin. Terlalu boros tidak baik, terlalu pelit juga tidak baik. Saking pelitnya, buat dirinya sendiri tidak mau. Ya. Saya ada jamaah di Telogomas, jamaah rahimakumullah. Dia orang kaya, ya. Tapi tidak punya pembantu, rumahnya berantakan, ya. Pokoknya tidak baguslah kehidupannya. Orang kaya, ya, dia profesor atau apa begitu, ya. Rumahnya berantakan, kotor, ya. Kemudian hidupnya dia dan anak-anaknya tidak terurus, ya.
Saya bilang orang kaya seperti ini kok tidak memanggil pembantu? Ya. Kalau di Arab itu pembantu itu wajib, hadirin. Walaupun orang miskin di Arab itu wajib bagi dia untuk mendatangkan pembantu buat istrinya. Ya. Kalau kita kan tidak, ya. Kita ini tergantung pemasukan, ya. Kalau pemasukan cukup ya mengambil pembantu. Nah, maka jangan terlalu pelit kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, ya. Jangan perhitungan kepada diri sendiri, dan juga dalam berinfak jangan perhitungan, Bapak Ibu. Nah, pertengahan, tidak boros dan juga tidak pelit. Tidak juga jelek, bajunya jelek, sandalnya jelek. Ini juga tidak pantas. Masa bajunya udah robek dipakai. Pernah ada sahabat datang ke Rasulullah, sandalnya jelek, bajunya jelek. Ditanya oleh Nabi, apa kamu tidak punya harta untuk membeli pakaian yang bagus? Kemudian kata dia, ada ya Rasul, tapi aku takut sombong. Kata Nabi, Allah itu indah, cinta yang indah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Kalau kamu pakai pakaian yang bagus, yang pantas, yang layak, itu bukan sombong. Nah, kemudian berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Sebagaimana orang Arab jahiliyah, ketika ditanya kenapa kalian menyembah berhala, mereka menjawab, kami menyembah berhala ini tujuannya supaya dekat dengan Allah. Nah, ini namanya syirik. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi disertakan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian orang yang tidak melakukan perbuatan syirik, maka dia termasuk ibadur rahman. Kemudian sifat yang berapa ini? Yang ketujuh, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Berarti ada membunuh yang dibenarkan, ya. Kalau Allah menyebut tanpa alasan yang dibenarkan, berarti ada pembunuhan yang dibenarkan. Ada 3 pembunuhan atau menumpahkan darah orang lain itu dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, kisos, karena dia membunuh keluarga kita, maka kita punya hak menuntut dia untuk dibunuh juga. Tapi ini atas peraturan pemerintah Islam. Tidak boleh main hakim sendiri, ya. Kalau keluarga itu memaafkan, Bapak Ibu, artinya damai, maka yang membunuh itu tetap wajib membayar diat, tetap wajib membayar denda. Dendanya 100 ekor onta. Sekarang 1 onta berapa? Anggaplah 40 juta. Kali 100 berapa itu? 4 miliar. Jadi Sambo yang sekarang dihukum seumur hidup, ya. Walaupun pihak keluarga sudah memaafkan, nah, secara hukum Islam, ya, Sambo itu wajib membayar diat senilai 100 ekor unta diberikan kepada keluarganya Yosua. Nah, jadi tidak lepas begitu saja walaupun dimaafkan. Kemudian yang kedua, berzina muhson. Berzina dalam kondisi dia sudah punya keluarga. Ini namanya zina muhson, ya. Maka yang bersangkutan halal darahnya dengan cara dirajam sampai mati. Tapi sekali lagi ini atas peraturan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang muslim yang murtad. Orang murtad, ya, itu halal darahnya, disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi sekali lagi itu atas peraturan pemerintah. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika banyak orang murtad, maka beliau memutuskan untuk memerangi mereka. Ya.
Nah, tetapi di luar itu maka maka darah siapapun, darah orang muslim maupun non muslim tidak halal untuk ditumpahkan. Nah, siapa yang tidak menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, ya, maka dia termasuk ibadur rahman. Nah, kemudian yang kedelapan, wala yaznun, tidak berzina. Ini juga termasuk ibadur rahman. Jadi kalau panjenengan dikasih hidup oleh Allah 60 tahun, di tahun ke-61 panjenengan wafat dalam keadaan tidak pernah melakukan perbuatan zina, baik zina muhsan maupun zina ghairu muhsan, berarti panjenengan termasuk ibadur rahman, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika orang itu hidup di tengah-tengah lingkungan yang suka berzina. Misalnya hidup di satu komplek, ya, kayak di Surabaya itu kan dulu ada komplek apa pesantren itu. Itu ada komplek apa namanya, Doli, ya. Nah, kalau misalnya panjenengan hidup di komplek itu, ketika orang-orang dengan mudahnya dia berzina, dengan murahnya dia dapat melakukan perbuatan zina, ya, tapi panjenengan bisa menahan diri karena takut kepada Allah, tidak melakukan perbuatan zina, maka panjenengan termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan perbuatan itu, yalqa athama, dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Jadi membunuh, syirik, berzina itu termasuk dosa besar, ya. Karena dosanya besar, maka hukuman orang yang membunuh juga dibunuh. Nah, hukuman orang yang syirik ini bukan di akhirat, bukan di dunia, tapi di akhirat nanti Allah tidak akan mengampuni dosanya dan dia akan kekal di dalam neraka. Sedangkan hukuman orang yang berzina, jika dia sudah punya keluarga, dirajam sampai mati. Jika dia belum berkeluarga, maka dicambuk sebanyak 100 kali, ya. Siapa yang melakukan 3 perbuatan itu, dia telah melakukan dosa yang besar, kata Allah. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, azabnya kelak pada hari kiamat akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka muhana, dalam keadaan terhina, ya. Jadi hidupnya tidak terhina di dunia, tapi dia terhina di akhirat, atau dua-duanya, di dunia terhina, di akhirat Allah juga membuat dia terhina. Bagaimana kalau dia sudah terlanjur melakukan perbuatan itu, udah pernah syirik, pernah bunuh orang, pernah berzina, lalu dia ingin menjadi ibadur rahman, apakah masih ada peluang? Masih, hadirin. Kalau orang itu pernah berzina, pernah membunuh orang, pernah syirik, ya, dia masih punya peluang untuk menjadi ibadur rahman apabila dia bertaubat. Maka di ayat 70 Allah menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali dia bertaubat. Dia pernah berzina, pernah bunuh orang, pernah berbuat syirik, pernah. Tapi kemudian dia taubat kepada Allah. Wa amana, dia memperbaiki imannya. Wa amila salihan, dan dia menghiasi hidupnya dengan amal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah yang diganti keburukannya oleh Allah dengan kebaikan. Artinya sebelumnya dia dalam catatan Allah, dia termasuk dalam catatan yang buruk. Jadi punya catatan yang buruk, ya. Tetapi ketika dia bertaubat, memperbaiki imannya, lalu dia beramal soleh, ya, Allah hapus catatan itu. Catatan yang buruk dihapus oleh Allah, diganti dengan catatan yang baik. Jadi sangat cepat Allah merubahnya, ya. Kalau manusia kan tidak, hadirin.
Kalau kita pernah buat salah, misalnya di suatu kampus lah ya, dosen pernah buat salah dan kesalahannya sangat fatal, maka kampus itu akan punya catatan yang jelek untuk dosen tersebut. Jadi catatannya jelek dan catatan itu tidak dihapus sama dia. Walaupun udah minta maaf, udah bertaubat, udah mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan untuk kampus itu, tapi tetap catatan itu masih ada. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Sayang kepada hambanya, ketika hambanya berbuat jelek, berzina, membunuh orang, berbuat syirik, Allah masukkan dia dalam catatan yang buruk. Tetapi ketika hamba itu bertaubat, beramal soleh, memperbaiki imannya, Allah ganti catatan yang buruk itu dengan catatan yang baik. Subhanallah. Maka kita bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang maha baik, yang maha banyak menerima taubat hambanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat wa amila salihan dan beramal soleh, sesungguhnya dialah orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah. Jadi syarat taubat dalam ayat ini dua syaratnya. Taubat artinya menyesal, kemudian meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian yang kedua menghiasi dirinya dengan amal soleh. Menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, tapi tidak menghiasi diri dengan amal soleh, ini belum taubat. Jadi taubat itu menyesal, meninggalkan perbuatan maksiat dan menghiasi diri dengan amal soleh. Itulah orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dan taubat yang seperti itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka untuk menjadi ibadur rahman, bagi orang yang sudah terlanjur berbuat dosa besar, dia harus taubat, memperbaiki iman dan beramal soleh. Kemudian sifat ibadur rahman yang selanjutnya adalah walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak bersaksi dengan kesaksian palsu. Artinya tidak berdusta. Kalau dia berbicara tidak berdusta, kalau dia bersaksi, bersaksinya bukan persaksian yang palsu. Nah, karena persaksian yang palsu itu Bapak Ibu membahayakan kehidupan orang. Orang tidak membunuh ya, tapi orang lain bersaksi bahwa dia telah membunuh. Maka jika ada 4 orang yang bersaksi, saksinya palsu, tapi 4 orang itu diterima dalam syariat. Ya. Walaupun saksi dia sebenarnya palsu, tapi 4 orang bersaksi bahwa si fulan membunuh, si fulan telah berzina. 4 orang bersaksi, walaupun dia tidak melihat dengan jelas 4 orang ini, ya, maka persaksiannya diterima. Tapi nanti pertanggungjawaban dia di hadapan Allah sangat berat. Makanya ibadur rahman itu la yashhaduna zur, tidak bersaksi dengan kesaksian palsu. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama, tidak menghadiri acara kemaksiatan. Apabila dia berjalan lalu melewati kebatilan, melewati kemaksiatan, melewati acara-acara yang buruk, marru kirama, maka dia lewat begitu saja, tidak mampir. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-lagwu dalam ayat ini adalah acara pernikahan yang ada unsur kemaksiatannya. Acara pernikahan yang ada unsur kemaksiatan. Karena di zaman jahiliyah Bapak Ibu, ketika mereka buat acara pernikahan, ya, itu pestanya ada minuman keras, ada wanita-wanita yang berjoget. Nah, maka ibadur rahman tidak akan hadir dalam acara yang seperti itu, walaupun acaranya pernikahan. Ya, tapi kalau di dalamnya ada unsur kemaksiatan, maka ibadur rahman tidak hadir. Ustadz, nanti kalau tidak hadir kan tidak enak sama tuan rumahnya, tidak enak sama yang ngundang.
kan tidak hadir saat itu. Panjenengan bisa mengagendakan besoknya panjenengan hadir, datang atau sebelum sebelum acara itu dimulai panjenengan udah hadir, ya. Sehingga panjenengan tidak mengikuti acara yang ada unsur kemaksiatan, ya. Kemudian yang ke-11, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Orang-orang yang apabila disebut atau dibacakan ayat-ayat Allah, matanya tidak buta, ya, pendengarannya tidak tuli. Artinya hatinya lembut, hatinya khusyuk, hatinya tunduk ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imana, imannya bertambah, ya, imannya bertambah. Maka ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah, lalu hati kita tersentuh, hati kita khusyuk, hati kita tunduk, berarti kita termasuk ibadur rahman. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, ibadur rahman itu adalah orang yang suka memohon pasangan dan keturunan yang soleh solehah. Ini termasuk ibadur rahman. Orang-orang yang suka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau panjenengan suka baca doa itu, ya, maka panjenengan termasuk salah satu orang yang memiliki sifat ibadur rahman. Rabbana, Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, pasangan, wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan, penyejuk mata, artinya soleh solehah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan jadikan kami panutan bagi orang-orang yang jelek. Kadang ada seseorang jadi panutan tapi bukan dalam kebaikan, dalam hal kejelekan, ya, seperti merokok, ya. Orang merokok itu kan tidak tiba-tiba merokok, Bapak Ibu, mesti ada panutannya. Siapa yang dia ikuti? Mungkin gurunya merokok, mungkin kiainya merokok, sehingga ketika dia ditanya, kamu kenapa merokok? Lowong kiai saya merokok. Nah, ini panutan yang tidak baik, ya. Nah, panutan bagi orang bertakwa itu adalah ketika orang lain ditanya, kamu kenapa suka menghafal Quran? Ya, karena saya punya guru hafal Quran, senang sekali dengan Al-Quran. Nah, ini namanya panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah yang kita minta di dalam doa, waja'alna lil muttaqina imama. Maka kalau kita suka membaca doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama, itu termasuk doa ibadur rahman, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 12 sifat ibadur rahman, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.